Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyinggung pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di acara perayaan Natal Mabes Polri di Jakarta. Saat memberikan sambutan, Kapolri menyoroti soal perbedaan yang kian tajam di masyarakat jelang Pilpres 14 Februari mendatang. Listio meminta semua kalangan ikut mendinginkan suasana politik yang memanas agar persatuan dan ketertiban ini terjaga. Kata Kapolri, siapapun yang terpilih di Pilpres adalah pemimpin-pemimpin terbaik. Namun yang dicari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dan bukan yang memelihara perbedaan. Pak Kapolri dan seluruh seluruh rekan-rekan yang berkenan hadir, yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Bukan karena perbedaan, akhirnya bukan pemimpin yang kita cari, tapi yang kita pelihara perbedaan terus, dan kemudian itu kita bawa dalam konflik. Natal kali ini kita harapkan sebagai awal untuk membawa kesejukan, supaya semuanya dingin. Walaupun kalau kita lihat TV, panas terus. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut kriteria pemimpin yang dicari di Pilpres adalah yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Menurut Ganjar, jelas ia bisa melanjutkan estafet kepemimpinan karena ia 2 kali di tim sukses Jokowi di Pilpres dan ia ikut mengamankan program nasional di Jawa Tengah. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta Kapolri jangan membuat pernyataan yang bisa menimbulkan persepsi mendukung capres tertentu. Oh ya jelas dong. Saya kan 2 kali Pilpres terakhir kemarin selalu tim sukses. Kami diminta untuk memberikan masukan. Kami mengamankan seluruh pekerjaan. Mau saya sebut di Jawa Tengah? Di demo pertama saya adalah pabrik semen di Rembang. Kami amankan. Karena itu punya BUMN, Wadas. Saya amankan itu karena belasan tahun tidak pernah jadi dan kemudian pemerintahan harus menyelesaikan. Saya ambil tanggung jawabnya. Tertuduhnya saya tidak apa-apa. Jadi sebenarnya sustainability itu jelas, kami tidak pernah ragu pada soal itu. Karena kan pasangan Pilpres 2 periode terakhir kan kami mendukung terus-menerus. Nah dari suara rakyat terhadap Kapolri itu menunjukkan bahwa harapan terhadap Polri agar netral, agar tidak membuat pernyataan yang bisa dipersepsikan mendukung pasangan tertentu itu disampaikan untuk tidak dapat dilakukan oleh Kapolri. Jadi itu spiritnya. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Kapolri soal yang dicari pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Habibur Rahman bilang ia kenal betul dengan sosok Kapolri dan yakin Jenderal Listio Sigit Prabowo akan bersikap netral di Pilpres 2024. Ya, saya pikir sudah tepat apa yang disampaikan Pak Kapolri, tidak ada yang salah. Kita kenal Pak Listio Sigit ini sebagai sosok yang berintegritas. Apalagi terkait pemilu, beliau jaga betul bagaimana Polri ini bisa netral. Saya sebagai pimpinan Komisi 3 ya, tahu banget ya yang dilakukan Pak Kapolri ini dalam menjaga netralitas pemilu. Misalnya soal statement tadi, kita perlu pemimpin yang bisa melanjutkan estafet pembangunan. Ya tentu dong. Kan kita sebagai bangsa dan negara, apa yang dilakukan pemerintahan saat ini adalah melanjutkan estafet kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Sementara itu menurut Fadli Ramdhanil, peneliti Perludem, pernyataan Kapolri memastikan netralitas aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia ini harus netral dan juga hati-hati di pemilu 2024. Jika ada narasi atau pernyataan Kapolri yang terasosiasi dari salah satu calon presiden akan menimbulkan pertanyaan dan jangan menimbulkan keberpihakan. Dan yang paling penting, Kepolisian Republik Indonesia mulai tingkat atas sampai level bawah memastikan netralitasnya.
Grace of Christ Community yang ada ini. Nah, kalau kemudian ada narasi atau kemudian pernyataan Kapolri yang terasosiasi dengan salah satu calon presiden, ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, akan menimbulkan sangka. Nah, yang paling penting sebetulnya bagaimana kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat paling atas sampai ke level paling di bawah yang sangat dekat dengan masyarakat itu memastikan netralitas, profesionalitasnya agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Di acara perayaan Natal Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyinggung kriteria pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo sambil menekankan soal kian tajamnya perbedaan jelang Pilpres. Apakah kriteria presiden yang disinggung Kapolri bernuansa politis ataukah normatif belaka? Sudah ada Ketua PB Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, dan juga anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, sekaligus ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, serta ada juru bicara Timnas Amin dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR fraksi Nasdem yang juga tim koalisi Parpol Anies Muhaimin, Mas Ahmad Sahroni, Bang Sahroni. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang, Disti. Iya, saya langsung ke Mas Jul dulu. Mas Jul, ini kan kalau kita lihat ada diksi yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Anda melihat apakah ini kemudian menyasar salah satu paslon atau seperti apa? Ya, sebelum bicara soal diksi ya, Disti, ya, kita perlu mendudukan dulu bahwa Polri ini, Kapolri secara institusi berarti dia mewakili pelaksanaan Undang-Undang Polri sebagaimana mandat pasal 30 Undang-Undang Dasar. Artinya, kaitannya dengan politik praktis, sikap netral, itu juga ada di peraturan Kapolri. Dia harus bicara dalam kapasitasnya menjelaskan tupoksi institusi. Itu satu. Yang kedua, dia juga bicara tentang komitmen Polri menjaga netralitas, tidak berpolitik praktis. Yang paling penting lagi adalah menjaga ketertiban umum. Menjelang tadi perbedaan pendapat dan segala macam yang berpotensi ABCD. Itu yang harus disampaikan. Tapi kalau dia bicara soal pemimpin selanjutnya harus seperti A dan B segala macam sebelum bicara soal diksi, itu malah dapat dimaknai sebagai sebuah suggestion. Gitu ya, seperti usulan. Sebaiknya kalau memilih seperti yang ini, seperti yang ini. Itu dulu. Nah, dua hal tadi adalah latar belakang yang kalau kita melihat diksinya soal estafet, berarti kan kelanjutan. Artinya kalau ada gagasan calon yang baru yang isinya perubahan, merombak total, merombak ulang, itu dianggap bertentangan. Bahkan dianggap jangan dipilih. Nah, anggapan-anggapan yang sifatnya asumtif ini pasti ada di kepala publik. Kenapa? Karena sebelumnya dibungkus oleh sidang komisi rapat, maksudnya rapat Komisi 3 DPR RI yang juga membahas soal netralitas Polri, itu secara terbuka itu dibahas. Nah, artinya apa? Ini semua bisa membawa pada kesimpulan tadi. Ini statement bukan hanya soal keberpihakan, bahkan bisa pada usulan. Saya mau pakai istilahnya Pak Jokowi ya dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Pak Jokowi selalu bilang, pemilu ini adalah kontestasi politik, kompetisi politik tertinggi. Sebaiknya kita punya sensitivitas untuk bersikap, tindak, dan berucap lebih hati-hati, mempertimbangkan apa yang ada di kepala rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta. Saya pikir itu sebagai pembuka. Terima kasih. Oke, seharusnya usulannya seperti apa? Mengarah ke siapa maksud Anda, Mas Jo? Ya, tentu dari 3 calon yang kami monitor, hanya satu yang mengajukan usulan perubahan, yaitu Anies Muhaimin. Kan begitu. Artinya kalau dia estafet, dia nggak melakukan perubahan. Kan itu. Dia hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Kan asumsinya jadi seperti itu. Nah, ini yang harus dihindari dan harus dilakukan lebih hati-hati. Dan memang kalau menurut kami sebaiknya janganlah mengomentari soal seperti itu. Gitu. Bung Sahroni, pandangan Anda sepahamkah dengan Mas Jul? Enggak sepaham ya, karena gini Bang Jul. Terkait dengan moto perubahan, kan bukan berarti pemerintahan ini, pembangunan ini terus semua dirubah gitu kan, perubahan dalam aspek yang berbeda.
Dan atas statement Pak Kapolri, kalau ngomong narasi negatif, pasti kan arahnya ke paslon tertentu misalnya. Ya. Tapi kalau kita menyikapi secara positif, ya mungkin juga Pak Kapolri ingin paslon-paslon yang akan datang, siapapun yang akan memenangkan pertarungan presiden, tentunya berkelanjutan untuk melakukan pembangunan yang sudah ada, yang kurang diperbaiki, yang belum ada diadain. Nah, ini adalah satu momentum di mana salah atau tidaknya plus minus lah. Kita nggak bisa menyikapi tentunya nanti jadi keributan yang tidak mesti. Tapi lagi-lagi 3 paslon ini adalah mitra bangsa yang luar biasa. Semuanya pasti punya tagline masing-masing. Yang lebih dekat dengan kekuasaan dia pakai tagline melanjutkan pembangunan. Yang tidak dekat adalah lakukan perubahan, bukan berarti tidak melanjutkan. Misalnya ada 2 paslon yang melanjutkan pembangunan pemerintahan, yaitu paslon nomor 2 dan paslon nomor 3. Nah, tapi 3 paslon yang ada adalah kita memiliki punya peran yang beda-beda. Yang ada yang kalem, ada yang pinter, ada yang cuman katanya bisanya marah-marah. Nah, 3 pasangan inilah dalam kategori yang dipilih sama rakyat. Jadi bukan atas pesan Pak Kapolri. Udahlah, anggap aja pesan Pak Kapolri itu bukan bagian dari harus perintah kepada orang-orang yang kepada paslon tertentu. Kalau saya sih nggak khawatir, itu Kapolri hanya sebagai pesan biasa aja. Kalau Bung Sahroni sendiri menilainya, apakah kemudian pernyataan dari Kapolri ini semacam ada usulan keberpihakan? Juga kan kita tahu kemudian TNI Polri ini juga harusnya netral. Nah sekarang gini, ngomong netral ya, mau TNI, Polri, ASN. Susah kalau saya misalnya sebagai Kapolri yang kenal deket sama seorang Wihadi. Nah Om Wihadi ini saya udah lama. Kalau saya sebagai Kapolri nggak bersapaan dengan Pak Om Wihadi, kan lucu. Masa pertemanan rusak gara-gara pemilu. Nah, kayak saya bilang netral ini dalam kapasitas netral di mana? Kalau akhirnya saya sebagai Kapolri bertemanan sama Wihadi, kita duduk ngopi, dianggapnya nanti berkeberpihakan. Nah, netral di sini adalah harusnya para bos-bos yang ada di Republik ini, kalau memang tidak perlu ngomong, yang usah ngomong maksudnya. Ya udah diam aja, daripada nanti asumsinya jadi salah. Nanti dianggapnya keberpihakan gitu. Pak Wihadi menanggapinya seperti apa? Seharusnya kalau tidak perlu ngomong, nggak usah ngomong begitu. Jangan sampai kemudian ada asumsi dalam tanda kutip begitu ya, ada keberpihakan begitu ya. Ya saya lihat pidato Pak Kapolri itu adalah pidato yang biasa, normatif, dan saya kira kalau kita di Komisi 3 sudah terbiasa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Dan saya Pak Kapolri juga, kita tahu integritas Pak Kapolri dalam kenetralitas ini, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu kan bicara mengenai masalah internal Polri yang bicara perayaan Natal. Saya kira suasananya adalah suasana kedamaian. Jadi mungkin kedamaian itu kan kita juga melihat bahwa apa yang diharapkan bahwa kita tetap damai, kemudian pemimpin-pemimpin yang melanjutkan pembangunan. Saya kira kita konteksnya kan ya seperti itu. Dan saya lihat kan Pak Kapolri juga mengutip ayat ayat-ayat suci juga dari situ. Saya kira ini adalah suasana sebenarnya suasana normal dalam situasi polisi. Dan ini kan hanya karena permasalahan yang mungkin dikait-kaitkan, tidak ada kita merasa bahwa ini adalah merupakan bentuk ketidaknetralan daripada Polri. Saya kira tetap netral. Tapi begini Pak Wihadi, ada yang dikatakan diksinya adalah yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu disampaikan di forum besar yang kemudian dihadiri oleh polisi, yang kemudian memang kita mengatakan TNI, Polri dan juga ASN ini menjunjung tinggi netralitas di Pilpres 2024. Ya, saya kira semua aparatur negara, baik itu ASN, TNI, Polri, atau siapapun bahkan rakyat Indonesia itu menginginkan adanya keberlanjutan pembangunan ini. Siapa yang tidak menginginkan keberlanjutan pembangunan ini? Tadi Mas Sahroni juga mengatakan, ya kan Om Sahroni mengatakan bahwa semuanya perubahan tidak berubah seperti itu, tapi keberlanjutan tetap berlanjut. Ya, artinya di sini
kita ini tetap melakukan keberlanjutan dan harapan semuanya adalah pemimpin yang tetap mempunyai visi untuk melanjutkan, dan itu ada sebenarnya untuk melanjutkan, dan itu disampaikan juga oleh Om Roni ini, ya kan? Jadi semuanya sebenarnya nggak perlu kita perbesar lagi apa yang disampaikan oleh Kapolri gitu. Tapi Om Wiyadi, Silahkan, Bung Karoni. Misalnya Pak Kapolri, mohon maaf dipotong ya, misalnya Pak Kapolri udah menyatakan pilihlah nomor berapa, misalnya angka nomor 1 kek, nomor 2 kek, nomor 3. Nah itu kalau itu kan terlalu vulgar, Bung Karoni. Ya, itu yang gue maksud adalah jangan sampai kalau Pak Kapolri menyebutkan itu langsung berarti Kapolrinya harus dicopot. Ya, kalau sudah sampai Mas Jo, silakan. Bang Roni, itu kalau sudah menyebutkan itu bukan cuma dicopot, Bang Roni, itu ada pasal 289, pasal 494 Undang-Undang 7 2011, itu pidana, bukan copot-copotan lagi gitu. Tapi gini Bang, ini kan ini Bang Syahrul nih, Bang Wiyadi, dua-duanya adalah penggawa hukum di Komisi 3 dengan fungsi pengawasan gitu. Yang kami harapkan sebetulnya adalah di internal Polri juga ada yang namanya kode etik anggota profesi Polri gitu ya. Ada peraturan Kapolri nomor tahun 2011 tuh ya, kalau nggak salah nomor 6 ya. Nanti kita cek lagi. Tapi saya di pasal 6-nya, saya ingat betul di pasal 6 itu tegas disebutkan soal netralitas. Nah, netralitas ini bagian dari etik. Jadi bukan dia sebutin coblos nomor berapa, tapi etika ketika dia berbicara di ruang publik diupayakan jangan sampai menimbulkan asumsi. Kira-kira gitu. Supaya tidak menimbulkan asumsi, sebaiknya jangan bicara. Kan kira-kira begitu. Ini ruangnya ruang etik gitu yang menimbulkan persepsi dari segi etika juga di ruang publik. Saya pikir itu yang harus dipertegas juga, Bang Roni gitu. Gini, sebelum gini. Jadi kalau kita semua mengasumsikan kata-kata, itu semuanya bisa diasumsikan. Tetapi kalau kita melihat di sini, kita kan bicara masalah positif apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi ini kan kalau kita bicara mengenai masalah pemimpin yang melanjutkan, itu semuanya, ya kan, kecuali ada orang yang punya pemikiran tidak mau melanjutkan keberlanjutan daripada pembangunan gitu kan. Kita tidak mengatakan yang melanjutkan pemerintahan, tetapi melanjutkan pembangunan. Nah itu kan menjadi asumsinya kan harus jangan terus kemudian dikait-kaitkan begitu. Saya kira ini kan jadi ramai masalah ini gitu loh. Jadi saya kira ini kan kita bilang kalau melanjutkan pemerintahan, nah itu udah salah. Ini melanjutkan pembangunan. Siapa sih yang nggak mau ada pelanjutan pembangunan? Saya nanya, Bung Julius kan mau juga kan pembangunan tetap jalan. Jelas. Jelas Bang Wiyadi. Jadi gini, aku tambahin sedikit aja Bang Wiyadi. Sedikit aja. Misalnya kita kasih contoh IKN lah. Kan 3 calon ini punya sikap yang berbeda soal IKN, apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau saya nggak mau akan lebih teknis lagi bahas soal IKN dan segala macamnya, kita semua setuju pembangunan yang baik gitu. Tetapi kemudian saya katakan gini, kalau ada 1-2 statement yang menimbulkan perdebatan di publik, artinya akarnya kan statement itu, sehingga sebaiknya statement itu jangan dikeluarkan atau bahkan jangan sama sekali berstatement. Gitu, jangan kasih umpan, kira-kira gitu Bang Wiyadi. Oke. Nanti kita akan bahas usai jeda ya. Bagaimana kemudian bisa ada jaminan soal pengawasan netralitas juga TNI, Polri dan juga ASN di Pilpres 2024. Jangan dibahas dulu, jangan dijawab dulu maksud saya. Kita akan usai jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami.